Halo guys, welcome back to my YouTube channel Romain di Jerman. Oke, hari ini aku akan sharing ke kalian bagaimana pengalaman aku dalam mencari dan menemukan Wonung atau tempat tinggal atau kos-kosan aku yang sekarang ini. Tentu saja, pasti kalau di Indonesia kita sangat mudah menemukan atau mencari Wonung, bahkan kita bisa mendapatkan dengan harga yang murah atau terjangkau. Tapi itu berbeda sekali pada saat kalian menginjakan kaki kalian di Jerman atau di luar negeri. Untuk mencari Wonung atau WG atau kos-kosan itu tidaklah semudah pada saat kita mencari Wonung di Indonesia. Bahkan harga tempat tinggal Wonung di Jerman itu sangat mahal, guys. So, hari ini aku akan sharing ke kalian bagaimana aku bisa menemukan Wonung aku yang sekarang ini. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau mencari Wonung, tempat tinggal atau kos-kosan di Jerman, kalian bisa cari dari sini. Nah, untuk aku sendiri, aku mencari Wonung itu dari WG Gesu. Dari aplikasi WG Gesu ini, aku download dulu, lalu aku tuliskan data diri aku di sana, dan aku mulai memfilter Wonung mana yang harus aku pilih gitu. Jadi dari aplikasi itu kita bisa filter di kota mana yang mau kita tuju, bahkan harganya seberapa yang kita mau, dan jenis Wonung yang kita mau seperti apa, kalian bisa filter sendiri di aplikasi WG Gesuh ini. Pada saat itu aku mengirimkan pesan kepada penyewa kamar ini, dan ini sangat penting guys. Pada saat kalian mengirimkan pesan kepada penyewa kamar ini, diharapkan kalian menuliskan secara detail lengkap tentang diri kalian. Jadi contohnya seperti aku menuliskan data diri aku, siapa nama aku umur berapa, saat ini aku tinggal di mana, apakah aku seorang student atau seorang pekerja, dan aku harus menceritakan keinginan aku untuk menyewa kamar itu berapa lama. Pokoknya intinya kalian harus menuliskan pesan itu secara detail, secara lengkap. Karena kalau kalian hanya menuliskan pesan sebatas hai, apakah kamarnya kosong, mereka tidak akan membalas karena mereka berpikir kamu hanya sekedar bertanya dan tidak benar-benar ingin menyewa kamar tersebut. Jadi itu sangat penting kalian tulis secara detail perkenalan, isi, dan penutup untuk mengirimkan ke setiap penyewa kamar yang ada di aplikasi tersebut. Dan kalian tahu, aku udah mulai mencari Wonung itu dari 3 bulan sebelumnya. Anyway, masa kontrak aku dari Wonung yang sebelumnya itu adalah setahun. Di akhir Maret aku udah harus pindah dari Wonung aku yang sebelumnya. Jadi sebelum bulan Maret, aku sudah mulai mencari 3 bulan sebelumnya Wonung dari aplikasi WG Gesu, bahkan dari Facebook dan dari teman-teman semua aku udah mulai bertanya. Tapi kalian tahu guys, teman-teman aku yang lain juga yang punya pengalaman mencari Wonung ini, bahkan mereka bisa lebih dari 3 bulan atau berbulan-bulan untuk menemukan Wonung di satu kota. Sesulit itu guys. Aku sudah banyak mengirimkan pesan juga melalui aplikasi WG Gesut ini. Tapi kalian tahu yang balas pesan aku itu hanya ada 3 atau 4 penyewa yang membalas, dan itu sayangnya sudah terisi kamarnya. Jadi kalian bisa bayangin sebanyak apa pesan-pesan yang aku kirim, yang balas itu hanya 3 atau 4 orang. I don't know reasonnya apa, kenapa mereka tidak mau membalas. Tapi aku keep going, aku tetap mencari lagi Wonung aku ini sampai aku menemukan Wonung aku yang sekarang. So, di Jerman itu sangat normal sekali jika kalian mencari Wonung itu berbulan-bulan lamanya sampai kalian menemukan Wonung kalian. Kalau kalian ingin mencari Wonung atau WG, Wonung bersama, jadi kalian jangan kaget. Penyewa akan menyuruh kalian untuk datang survei ke lokasi dan bertemu dengan teman-teman yang juga menyewa di tempat yang sama atau rumah bersama ini. Jadi jika dari tetangga-tetangga serumah kalian ini ada yang kurang setuju, kamu menjadi tetangga mereka, kamu menyewa di situ, kamu bisa dibatalkan oleh si penyewa. Jadi kalian nggak usah kaget, karena memang
harus ada persetujuan juga antara teman-teman sekamar, apakah kamu bisa join, bergabung menjadi penyewa baru di situ atau tidak. Itu sangat-sangat normal sekali di Jerman. Jadi kalian bisa bayangin gimana sulitnya, dramatisnya mencari wonung di Jerman. Selain kalian harus mengirimkan pesan ke penyewa, kalian juga harus bertemu, berkenalan dengan tetangga-tetangga serumah kalian. Tapi memang aku tuh mendapatkan wonung aku sekarang itu dari info ke info teman-teman yang kasih informasi ke aku bahwa ada wonung yang free lagi kosong seperti itu. Dan kalian tahu pada saat itu aku harus bertemu dengan penyewa kamarnya. Aku membawakan vetrak atau kontrak kerja aku. Jadi aku bawa kontrak kerja aku, kita ngobrol, aku ngobrol sama penyewanya, dia bertanya tentang diri aku dan aku juga bertanya kepada dia apa yang perlu aku tanyakan. Dan dia juga meminta kontrak kerja aku supaya apa? Supaya memastikan apakah aku benar-benar bekerja di Jerman, apakah aku benar-benar punya penghasilan, bahkan dia juga melihat slip gaji gitu. Karena itu sangat-sangat normal di Jerman, supaya dia memastikan apakah aku bisa membayar secara lancar per bulan harga wonung atau kos-kosan ini. Setelah kita sama-sama deal dengan rumah atau wonung ini, dia memberikan aku kertas yaitu kontrak rumah ini, lalu aku tanda tanganin. Dan kalian tahu aku sangat beruntung karena memang pada saat aku menyewa wonung aku ini atau kos-kosan aku ini, aku tidak dimintai biaya jaminan, sama sekali tidak ada biaya jaminan. Dan aku juga tidak memiliki batasan berapa lama aku harus menyewa kamar ini, karena itu sangat biasa di Jerman. Pada saat kita menyewa kos-kosan, kita punya kontrak yang langsung dituliskan, dicantumkan berapa lama, apakah setahun, apakah 2 tahun untuk menyewa ini. Untungnya aku tidak seperti itu, tapi penyewanya kamar aku ini bilang bahwasanya kalaupun aku mau pindah, aku harus informasikan ke mereka 3 bulan sebelumnya. Dan kalian bisa bayangin kan, siapa sih yang akan kepikiran kita akan pindah 3 bulan ke depan gitu ya. So, welcome to Jerman. Kita harus sampaikan kepada penyewa bahwa 3 bulan sebelumnya kita akan pindah. Tapi aku merasa aku beruntung mendapatkan wonung ini karena aku tidak harus memberikan biaya jaminan dan juga tidak menentukan berapa lama aku harus menetap di kos-kosan aku ini atau wonung aku ini. Kalian tahu guys, kalau kalian ingin menyewa kosan atau wonung di Jerman, kalian itu bisa dikenakan biaya jaminan, uang jaminan. Jadi contohnya nih, aku menyewa kamar ini dengan seharga 400 euro. Dan mereka akan menuliskan biaya uang jaminan selama kalian menyewa kamar tersebut. Itu bahkan bisa 3 kali lipat dari harga wonung kamu. Bisa sampai ribuan euro hanya untuk sebagai jaminan, uang jaminan. Kenapa harus ada uang jaminan? Karena apabila ada kerusakan dalam kamar, mereka bisa memotong dengan uang jaminan tersebut. Tapi jika selama kamu menyewa kamar tersebut tidak ada kerusakan, mereka akan kembalikan uang tersebut pada saat kamu pindah atau pada saat berakhirnya kontrak kamu, seperti itu. Jadi kalian sudah ada gambaran ya bagaimana dramatisnya mencari wonung di Jerman itu seperti apa. Dan di Jerman itu kita ada kontrak berapa lama untuk menyewa kamar. Apabila kalian kurang dari kontrak, you have problem guys, kalian punya masalah. Dan itu tergantung dari penyewa kalian, apakah itu bisa dibicarakan baik-baik atau tidak, atau mungkin uang jaminan kalian tuh akan ditahan sama mereka, seperti itu. Ini pengalaman dari teman aku, dia menyewa satu kamar itu per bulan 400 euro. Tapi pada saat wawancara dia tidak bertanya apakah seharga 400 euro ini sudah mencakup internet, wifi, uang sampah atau biaya-biaya lainnya. Dia tidak menanyakan itu. Yang dia tahu 400 euro ini udah untuk semuanya. Ternyata setelah dia
sudah tinggal di sana, 400 euro ini hanya untuk harga kamar, belum uang internet, belum uang sampah, belum biaya-biaya lainnya, dan itu sangat menjengkelkan ya guys. So itu sangat penting buat teman-teman yang mau menyewa kamar. Kalian harus tanyakan apakah harganya itu sudah include semuanya, apa belum, atau adakah biaya-biaya tambahan lainnya yang harus kalian bayar di luar daripada harga kamar kalian. So itu sangat-sangat penting guys. Yang kedua, sebelum kalian menempati kamar tersebut, kalian harus melihat dulu kondisi kamar itu seperti apa. Atau bila perlu kalian bisa mengambil foto, video sebagai bukti bahwasanya sebelum kalian menempati sudah ada kerusakan atau tidak di dalam kamar tersebut, supaya si penyewa tidak ada celah untuk meminta uang kepada kalian atau mengganti rugi kerusakan yang ada di dalam kamar tersebut. So itu sangat penting sekali. So buat teman-teman yang sedang mencari informasi, mencari wonung, atau teman-teman yang masih Indonesia yang akan ke Jerman, semoga video aku ini bisa membantu kalian, karena memang mencari wonung di Jerman itu tidak semudah, tidak segampang itu. Selain penuh dengan drama, selain penuh dengan usaha effort, kalian juga tahu bahwa harga wonung di Jerman itu sangat-sangat mahal. So, kalau di Jerman, kalau kita seorang pelajar atau student, itu sangat-sangat mudah untuk mencari wonung di Jerman, karena mereka memprioritaskan anak-anak sekolah, student, anak-anak kuliahan untuk menyewa kamar dengan harga yang terjangkau dibanding dengan pekerja-pekerja seperti kita. So teman-teman, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ciao.